nama saya Fajrina Putri Pojani dari kelas 2N Manajemen dengan NPM 1210200391. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbaikan kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Untuk lebih detailnya, yuk simak pembelajaran berikut. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi, serta konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Serta menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada motivize, yaitu motif, menggerakkan, mengarahkan, dan meleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang kelima ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, di mana perlunya kompetensi yang diperbaiki. Pertama di sini ada kapasitas intelektual, di mana kapasitas intelektual seorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Yang kedua ada isu emosional, hambatan, dan blok emosional yang sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketiga ada motivasi seorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat ada karakteristik personal, yaitu karakteristik pribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada pengalaman, yaitu pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Yang keenam ada keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Dan yang terakhir ada kepercayaan dan nilai, di mana seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada mudah diperbaiki, di antaranya yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yaitu diantaranya orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasi. Lalu yang ketiga ada sulit diperbaiki, yaitu diantaranya ada inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran, dan konseptualis fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain, di mana kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Lalu ada pun komponen kompetensi, di mana yang terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyatzis 1982. Lalu ada juga pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut, menurut Spencer 1993. Lalu selanjutnya ada pengetahuan seseorang, di mana pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari, menurut Dell 2003. Adapun keterampilan perilaku, di mana keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Adapun keterampilan perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian.
Selanjutnya ada metode penilaian kompetensi, yaitu alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Adapun rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria kinerja efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, menggunakan data, analisis data, dan mengembangkan model kompetensi, validasi model kompetensi, dan mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, selanjutnya di sini ada tahap untuk merancang studi kompetensi, dimulai dari yang pertama yaitu menetapkan kriteria, yaitu untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel, yaitu kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang tahap ketiga yaitu ada metode pengumpulan data bervariasi yang terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Tahap yang keempat yaitu analisis data dan pengembangan model, yaitu pada tahap ini data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerjaan. Dan tahap yang kelima yaitu ada validasi model kompetensi, di mana model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Dan tahap yang terakhir yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi, sama seperti yang tadi. Yang pertama di sini ada menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat itu menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima ada mengesahkan model kompetensi. Dan keenam ada mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Yang pertama di sini ada menurut Boyatzis dalam William 2002, di mana yang pertama ada kemampuan manajemen dan tindakan. Dimensinya terdiri dari efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Adapun para ahli yang kedua yaitu menurut Dulewicz dalam Armstrong 1995, kemampuan intelektual, di mana dimensinya yaitu perspektif, strategi, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Lalu yang ketiga menurut para ahli yaitu Scholder dalam William 2002, yaitu yang pertama ada kognitif, yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya di sini seperti yang terlihat yaitu adanya tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Di sini saya mengambil menurut Lyle Spencer dan Stickney Spencer 1993 yang terdiri klasternya atau gugus-nya itu terdiri dari manajemen tindakan dan tujuan, kepemimpinan, manajemen SDM, mengarahkan bawahan, berfokus pada orang lain, dan pengetahuan terspesialisasi. Nah, untuk kompetensinya sendiri bisa kalian baca atau lihat di layar. Nah, untuk pembahasan yang terakhir di sini ada contoh kompetensi dalam SKJ menurut Lembaga Administrasi 2014. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bidang nih, ada kompetensi umum, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi bidang atau teknis. Oke, sekian pembahasannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video berikutnya. Bye!